Pulau Jawa, tanah yang subur, padat penduduk, dan menjadi pusat kehidupan bangsa Indonesia. Dari ujung barat Banten hingga ujung timur Banyuwangi, Pulau Jawa hari ini dikenal sebagai pusat ekonomi, politik, dan budaya di negeri ini. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa yang sebenarnya membentuk Pulau Jawa seperti sekarang ini? Apakah semua yang kita lihat hari ini adalah hasil kerja keras penduduk asli Jawa? Ataukah ada andil besar dari luar, bahkan dari seberang selat? Dari Sumatera? Mari kita gali lebih dalam. Karena sejarah tidak hanya soal siapa yang tinggal di mana, tapi juga tentang siapa yang bekerja, siapa yang membangun, dan siapa yang mengorbankan segalanya demi kemajuan suatu wilayah. Pada masa penjajahan Belanda, Pulau Jawa menjadi pusat administrasi Hindia Belanda. Namun, siapa yang mengisi ladang-ladang tembakau, kebun teh, dan proyek-proyek besar di Jawa? Siapa yang membangun jalan-jalan kolonial, rel kereta api, hingga pelabuhan? Ternyata, banyak dari mereka adalah orang Sumatera, terutama dari Minangkabau, Mandailing, Batak, hingga Aceh. Mereka datang ke Jawa sebagai pekerja, buruh kontrak, pegawai pemerintahan, hingga guru dan tentara. Lihatlah jejak-jejak perantau Minang di kota-kota seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Banyak di antara mereka menjadi intelektual, pendiri sekolah, bahkan tokoh kemerdekaan. Sebut saja Haji Agus Salim, Tan Malaka, hingga Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Merekalah orang Sumatera yang memberi warna dan bentuk dalam perjuangan, pendidikan, dan sistem pemerintahan yang kini berkembang di Pulau Jawa. Tak hanya di sektor intelektual, orang Sumatera juga menghidupkan ekonomi kecil menengah di Pulau Jawa. Rumah makan Padang yang kini menjamur di setiap sudut kota adalah bukti nyata bagaimana kultur dan tenaga kerja Sumatera mewarnai wajah urban Jawa. Pedagang, tukang emas, hingga pengusaha besar, semuanya tak sedikit berasal dari tanah Sumatera. Urbanisasi besar-besaran juga menunjukkan fakta bahwa Jawa menjadi pusat karena ditarik oleh tenaga dari luar pulau. Banyak orang Sumatera yang datang ke Jawa membawa keahlian bertani, berdagang, hingga bekerja di industri. Bahkan, banyak desa transmigran dari Sumatera yang kini berkembang di pinggiran Jawa. Kalau kita pelajari sejarah migrasi internal Indonesia, maka peran orang Sumatera di Jawa sangat signifikan. Mereka tak hanya datang untuk mencari nafkah, tapi ikut membangun struktur sosial, budaya, dan ekonomi di pulau ini. Jadi, jika hari ini Pulau Jawa berdiri megah dengan infrastruktur, kemajuan ekonomi, dan dinamika sosial yang luar biasa, kita harus jujur bahwa ini bukan hanya hasil satu kelompok etnis. Ini adalah hasil gotong royong antar pulau, antar suku, dan antar semangat, termasuk semangat orang Sumatera. Dan ironisnya, ketika sebagian besar potensi manusia dari Sumatera ditarik ke Jawa, wilayah asal mereka tetap miskin, tertinggal, dan kurang diperhatikan. Apakah ini adil? Apakah ini strategi pembangunan, atau malah bentuk pemusatan kekuasaan? Jadi, benarkah Pulau Jawa hari ini terbentuk dari usaha orang Sumatera? Jika kita melihat dari sejarah migrasi, peran pembangunan, dan pengaruh budaya, jawabannya adalah ya. Pulau Jawa berdiri bukan hanya karena orang Jawa, tapi karena keringat orang Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan semua anak bangsa yang percaya bahwa Indonesia harus dibangun bersama. Inilah kisah yang jarang dibicarakan. Bagikan video ini jika kamu percaya bahwa kebenaran sejarah harus terus disuarakan. Jangan lupa like, subscribe,
dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.